Hello everyone, in this video I will make a simple social media app using React Native. First of all, I want to let you know that during this video is only explained in Indonesian language. So for those of you who don't understand what I'm saying, please turn on subtitle, okay? Let's go. Oke, pertama kita akan membuat project. Kita tentuin direktorinya. Kalau kalian udah punya GitHub, kita bisa menggunakan Gitbase. Di sini kita tinggal jalankan aja. Di sini kita akan membuat React Native menggunakan CLI, React Native CLI, bukan menggunakan Expo. Kita langsung npx React Native init. Nama projectnya simple social media app. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita masuk ke direktorinya. Kita masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Oke, ini kita bisa close aja. Nah, ini untuk tampilan projectnya. Kita akan pertama hapus yang tidak kita butuhkan di app.js. Ini kita nggak pakai ini, kita nggak pakai ini. Hapus dulu. Kita hapus. Di sini kita coba return text. Pertama kita warp dulu pakai view. Kita nggak butuh ini. Oke, coba kita buka emulatornya, Android emulator. Kita tunggu.
Oke, emulatornya udah siap, ini kita kecilin saja. Oke, kita buka terminal. Kita coba jalankan npm run android. Oke, ternyata error. Coba kita cek. Coba kita jalanin lagi. Oke, sudah berhasil. Kita tunggu bundlingnya. Oke, ini sudah masuk. Oke, pertama kita akan membuat aset terlebih dahulu. Kita buat folder baru, namanya aset. Oke, di aset ini kita ingin menambahkan font, icon, sama image. Nah, kebetulan di sini udah bikin, kita masukin aja, copy paste aja. Nah, di sini font yang kita akan menggunakan Poppins dan icon. Icon ini untuk tampilan share. Kayak kebetulan di sini kita tidak menggunakan image di awal-awal. Terus berikutnya kita akan import constant. Kita akan buat folder baru namanya constant. Oke. Seperti biasa kita copy aja di sini. Nah, di sini gunanya untuk kita akan require si icon ini. Nanti kita akan gunakan. Kita ganti ya lah. Nah, terus nih theme, kita di sini akan menggunakan theme. Di sini theme ini berguna untuk style global. Jadi kita akan menentukan colornya, primary-nya, warnanya apa, dan seterusnya. Terus kita bisa tentuin size-nya. Di sini ada base, font, radius, padding, dan seterusnya. Terus kita bisa bikin font dengan font family-nya, font size. Terus kita export ya si color, size, sama fontnya. Nah, di index ini kita panggil si color, size, fonts yang dari themes. Terus sebenarnya ini themes
nggak terlalu digunain, jadi kita gunakan color size sama itu aja. Terus icons diambil dari sini yang export defaultnya, jadi kita nggak perlu ngetik require lagi. Oke, untuk asetnya udah. Untuk font ini kita akan lakukan link, kita tinggal tulis saja. React Native link. Oh, kenapa tidak bisa ke link? Karena kita belum bikin file baru. Kita harus bikin file namanya reactnative.config.js. Nah, kita di sini export module export sini kita akan export project, dimana project ini iOS dan Android. Kemudian kita masukin aset tuh, kita panggil si aset ini, si font aset ini ke dalam kita ganti ke LF. Baru kita di sini bisa lakukan React Native link. Gunanya link ini biar si custom font yang Poppins ini dapat digunakan. Berikutnya kita akan menginstal beberapa dependensi package-nya. Itu kita akan menginstal yang pertama itu ada web navigation/native. Kita install ini untuk navigasi nanti perpindahan screen. Coba kita keluarin dulu. Kita lakukan install lagi. Ternyata kita kalau ingin menginstal package, kita harus close terlebih dahulu projectnya. Coba kita lihat di dependensi, sudah ada React Native. Sekarang kita install kembali React Navigation Native Stack. Untuk sementara kita close dulu terminalnya. Kita balik ke apps.
Pertama kita akan hapus saja. Kita akan import from React. Kita copy dari sini aja. Kita akan buat React Navig container dan juga stack. Oke, kemudian kita akan bikin const stack, dimana stack itu kita akan memanggil function create navigation stack navigator, create native stack navigator. Oke, berikutnya kita akan hapus saja ininya, kita masukkan kontainernya, kemudian kita bikin stack.navigator. Kita akan bikin create stack.screen. Ini kita pertama kita belum buat komponen, jadi kita akan buat screen. Di sini kita buat folder baru namanya screen. Nah, di screen kita akan buat folder baru lagi namanya post. Oke, di post ini kita akan bikin file. Kita akan buat list post.js, dimana kita akan buat simple, ganti lf. Kita akan panggil di sini import list post from post screen/list post. Oke. Cuman di sini saya akan membuat di screen ini kita akan membuat file baru namanya index.js, dimana di sini kita akan import list post di list post. Gunanya nanti kita tidak akan memanggilnya itu dengan ini lagi, dengan menuliskan filenya. Kita tinggal export di sini list post. Oke, kita di sini tandai dulu di sini untuk post. Oke, nanti di sini ada user. Cuman untuk video ini kita akan fokus ke post terlebih dahulu. Jika kita sudah ekspor, kita hanya tinggal panggil si screen saja. Oke, sekarang kita masukkan di sini dengan nama list post, kemudian komponennya itu kita ambil dari list post. Terus untuk option
soundnya kita false. Oke, kita sudah membuat stack pertama. Ini kita di stack navigatornya kita kasih tahu initial route name-nya itu list post. Oke, setelah kita udah bikin ini, kita coba jalankan terlebih dahulu. Di sini kita akan npm run android. Kita akan tes apakah sudah berjalan. Oke, ada error. Kita lihat. Kita harus download install lagi sepertinya. Kita mesti keluar terlebih dahulu. Kita disuruh install React Native Screen. Oke, kita akan jalankan lagi. Oke, masih error. Separia. Sepertinya ini satu paket. Kita harus. Oh iya benar. Kita harus install ini. Kita install lagi. Oke, harusnya ini udah bisa ya. Coba kita jalankan lagi. Oke, kita di sini udah dapat list postnya. Sekarang sebelum kita masuk ke mendesain list post ini, kita buat Redux terlebih dahulu. Kita buat folder baru, namanya stores. Dimana stores itu kita akan buat file baru dengan nama kita bikin folder baru dulu aja karena kita mungkin memerlukan banyak Redux. Di sini kita buat store post di mana kita akan membuat file baru terdiri dari post actions.js dan kita buat post reducer
Oke, di post action kita akan sini kita akan keluar dulu. Kita memerlukan beberapa install. Kita akan install Axios, terus kita butuh React Redux, kita butuh Redux tang. Di sini kita akan menggunakan Redux tang sebagai middleware. Oke, pastikan lagi apakah dependensinya udah terinstall, udah terupdate. Oke. Di post action kita akan import Axios from Axios. Ini kita ganti sini dulu. Kemudian kita akan menggunakan API gratis dari pertama kita buat base URL-nya dulu. Mana base URL ini merupakan https://json placeholder dot typecode.com. Oke. Kemudian kita akan export const get users success equals to kita samain. Ini kita copy, kita ganti ini jadi post begin. Kemudian kita ganti get post success. Terus kita handle failure-nya jika gagal. Kemudian kita akan membuat loaded. Kita akan mengetahui loadednya apakah sudah di load atau belum. Terus kita sini akan menghandle namanya more load. Oke. Kemudian kita ke export const get users success. Sini kita akan menerima parameter users. Kita akan mengirim type-nya itu si get user success, dan kita akan mengisi payloadnya dengan users yang parameter yang kita kirim.
Oke, untuk get user success-nya udah. Sekarang kita akan buat baru dengan nama get post success. Sini kita akan menerima parameter post, kemudian kita masukkan di payload. Type ini kita akan di get post success. Oke, berikutnya sebelum kita get post success, kita perlu get post begin, dimana ini hanya sebuah function yang return type begin, get post begin, dan kita tidak perlu payload. Kemudian kita akan handle get post failure. Kita akan mendapatkan parameter error, kemudian di type-nya ini kita ganti get post failure dengan payloadnya itu error. Jangan lupa ini kita karena dia objek, kita passing dia objek payload. Itu pun juga user. Oke, kita akan export lagi. Get post loaded, dimana di sini kita akan memberitahu jika post sudah di load. Hanya sebuah function yang return type-nya itu loaded, get post loaded. Dan yang terakhir itu kita ada get post more load. Di sini kita berguna untuk memberitahu apakah post tersebut masih ada atau tidak. Jadi kita akan membuat post ini dengan fitur load more. Di sini kita memerlukan parameter has more to load, kemudian kita type-nya itu kita ganti more load dengan payload has more to load. Oke. Oke, untuk ini udah. Sekarang kita akan lakukan fetching, dimana kita akan membuat export function, atau kita pakai ini aja, export const get post kita akan menerima di sini page, dimana kita akan return this page dan juga get state. Ini merupakan salah satu kelebihan dari Redux Tang. Kita bisa menggunakan dispatch dan get state di dalam function. Kita akan memasukkan logic di dalam sini. Kemudian kita akan return function yang berisikan, pertama kita akan
Sebelum ini kita akan buat mungkin akan mengisi post reducernya dulu. Kita akan import as post action from post action. Kita ganti dulu. Kemudian kita bikin initial state-nya. Initial state, dimana initial state-nya itu users post has more to load. Ini kita isi true, jadi masih ada untuk di load more. Kemudian error itu false, null, errornya null. Kemudian itu ada loading itu false. Oke, untuk initial state-nya udah dibikin. Nah, kita akan bikin reducernya. Post reducer, dimana di sini kita kasih tahu kalau state-nya itu initial state terus action. Kemudian kita akan bikin switch, dimana berdasarkan dengan action.type. Jika action.type-nya itu dengan post action.get user success, kita akan return, dimana kita akan return state itu sendiri. Kemudian kita akan mengganti users. Nah, sebelumnya empty di initial state ini empty array, kita akan isi dengan action.payload.user yang kita dapatkan dari post action di sini. Nah, di sini kan kita passing type dengan payload. Di sini kita akan menggunakan payload tersebut untuk mengupdate state yang ada di reducer. Oke. Kemudian kita akan buat case baru lagi. Jika post actionnya itu get post begin, kita akan return seperti biasa. Kita perlu state sebelumnya, terus kita akan mengganti loading menjadi true, dimana get post begin ini menandakan sedang melakukan fetching, maka kita akan mengubah loading ini menjadi true. Kemudian kita akan bikin case baru, dimana saat post actionnya get post success, saat berhasil, kita akan return state yang sebelumnya, dan kita akan mengganti post menjadi action.payload.post. Oke, berikutnya itu kita akan handle saat postnya itu gagal mendapatkan informasi dari fetching sebelumnya di action. Kita akan tampung post action.post failure, dimana di sini kita akan return seperti biasanya.
kita akan ganti errornya menjadi action payload.error. Oke, sekarang kita perlu post action.get post loaded. Kita return lagi. Kemudian kita ganti loadingnya saat data fetch yang udah kita dapat sudah berhasil didapat, kita akan ubah lagi loading itu menjadi false. Oke, berikutnya kita akan membuat baru lagi. Get post more to load, dimana kita akan return state sebelumnya. Kita akan mengganti hash more to load menjadi extended payload hash more to load. Oke, yang terakhir kita tinggal export defaultnya si post reducer. Oke, sekarang kita udah buat stepnya. Kita balik lagi ke post action. Oke, di sini kita akan mengambil distractionnya dari get state-nya. Kita ingin mengambil post reducer pada get state. Oke, sekarang kita mempunyai state, yaitu pertama itu ada current user, terus kita post reducer. Nah, kita panggil post reducernya, kita ambil state-nya itu yang user. Kemudian kita perlu juga current post, dimana kita ambil post dari post reducer. Kemudian kita juga memerlukan hash more to load dari post reducer hash more to load. Oke. Pertama kita akan ngecek jika hash more to load itu true. Di sini kan inisialisasi kita true, maka kita akan lakukan dispatch dengan memanggil function get post begin, yang artinya kita akan mengeset atau memanggil get post begin ini, yang merupakan di sini kalau kita lihat get post begin ini mengubah loading itu menjadi true. Artinya proses ini sedang dilakukan. Jika hash more to load-nya itu false, maka kita tinggal return
0 aja untuk keluar dari fungsi ini. Jadi kita nggak perlu jadi si program tidak melanjutkan prosesnya sampai melakukan fetching. Kemudian kita akan membuat API URL di mana itu berisi sama pakai backtick. Di sini kita akan memanggil base URL-nya. Kemudian kita akan memanggil post, di mana post itu memiliki limit saat diambilnya itu memiliki limit sama dengan 10. Kemudian kita kasih tahu kita lagi berada di page keberapa. Makanya di sini kita memerlukan get post page. Oke, sekarang kita tinggal taruh saja page-nya di sini. Oke. Kemudian kita akan return axios.get, di mana kita akan melakukan fetching dengan metode get. Kemudian kita akan memasukkan API URL-nya. Kemudian kita akan mendapatkan respons, di mana respon tersebut kita akan cek terlebih dahulu. Jika respon status sama dengan 200, maka kita akan melakukan hal apa. Kemudian jika respon statusnya bukan 200, artinya dia gagal atau terjadi error, maka kita hanya tinggal lakukan dispatch, tinggal kita get post failure, di mana get post failure ini menerima parameter error. Di sini kita pakai respon data aja. Jadi sebenarnya kita bisa isi errornya sendiri. Sebenarnya kita masukin data itu aja. Oke, berikutnya sebelum ini kita akan cek lagi apakah respon yang kita dapat respon.data.length besar dari 0, yang artinya saat kita fetching ini datanya itu ada atau tidak. Kalau dia ada, datanya ada, berarti kita tinggal return aja di sini respon.data. Nanti di sini kita akan gunakan lagi dan berikutnya. Oke. Terus kalau misalnya datanya kosong, ya udah kita tinggal return aja. Kita akan dispatch. Kita akan ngasih tahu kalau postnya itu udah tidak ada. Udah tidak ada, tinggal kita passing, kita ubah dia menjadi false. Oke. Jadi maksudnya ini tuh dia kalau data yang kita terima itu ada, kita tinggal return. Nanti di sini kita akan lakukan logic lagi. Terus jika tidak ada data yang kita terima, ya kita tinggal ubah
more to load-nya ke file, artinya datanya udah kita load semua. Kemudian kita di sini akan menggunakan, kan kita di sini udah return post respon data. Kita akan menggunakan respon data ini. Kita akan kasih nama itu post, dimana di sini kita hal pertama yang dilakukan adalah kita membuat array baru yang berguna untuk menampung post sementara. Kita membuat array from object G dari post dot fill, kita isi 0 aja. Oke. Di sini kita sudah mempunyai array baru dengan panjang array sama dengan post yang kita dapat sebelumnya dari fetching ini. Kemudian kita akan, hal yang pertama akan kita lakukan, kita akan menampung post IDs dari post.map item aja di sini, dimana kita return item.id. Di sini kita berguna untuk yang lain. Nah, di sini kita tinggal join aja. Kita join dengan post ID. Oke. Maksudnya post ID ini kita akan membuat, misalnya kita menerima banyak post. Di sini pasti ID postnya berbeda-beda. Nah, di sini kita akan join post ID ini menjadi gini. Jadi misalnya kita menerima 3 post, berarti ada ID 1, ID 2, ID 3. Nah, saat kita menggunakan ini, kita akan mengisi post IDs ini menjadi seperti jadi string sambungan, dimana akan berupa seperti ini. Post ID sama dengan 2, terus post ID sama dengan 3. Nah, ini nanti berguna saat kita mengambil komen dari post ID. Nah, kebetulan di rules API yang ada di JSON placeholder ini, saat kita ingin mengambil post komen tertentu, kita harus menggunakan seperti ini. Oke, kita komen aja. Berikutnya, sekarang kita akan mendapatkan komen dari setiap post, karena kalau kita lihat di JSON placeholder, karena di JSON placeholder ini, di postnya ini tuh hanya berupa title dan body saja. Sedangkan kita akan menginjeksi komen ini. Jadi kita akan filter. Yang tadi saya bilang, di sini kita akan menggunakan IDs ini untuk mengambil datanya, misalnya seperti ini. Nah, ini kita akan mengambil post ID 1, post ID 2, dan post ID 3. Maka API-nya akan mereturn
yang hanya meng-return post ID 1, post ID 2, dan post ID 3. Oke, jadi ini gunanya untuk post ID. Kemudian kita akan buat const post comment, dimana kita akan membuat function. Kita buat di atas ini aja. Kita akan membuat function yang namanya itu const get comments. Di sini kita menggunakan asynchronous dengan parameternya ADS. Terus kita akan ngasih tahu API URL-nya yang kita tuju dengan base URL /user /comments. Nah, kita passing post ID sama dengan IDS yang kita dapat tadi sebelumnya. Oke, kemudian kita langsung return saja dengan memanggil axios.get API URL. Kemudian kita ambil responnya, kita tulis res saja atau respon. Kemudian kita return res.data. Oke, simple. Jadi kita akan memanggil asynchronous fetching data ini di dalam Axios. Jadi kita udah mempunyai get comment. Di sini kita memerlukan async kita ganti dia jadi async. Nah, kemudian kita await get comment, dimana get comment ini memerlukan parameter IDS yang kita dapat dari post IDs. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan post comment berdasarkan ID post ID yang kita dapat dari fetch per page-nya. Kemudian di sini juga kita perlu tahu post ini, post ID ini kita perlu mendapatkan username user dari setiap post yang kita dapatkan. Oke, kita langsung aja di sini. Kita akan buat empty array, yaitu user ID. Kita akan lakukan post.forEach karena kita tidak mereturn apa-apa, jadi kita menggunakan for each saja. Post ini dari fetch yang dilakukan di awal. Kemudian kita memerlukan post dan juga index. Nah, di sini kita akan filter komen yang kita dapat sebelumnya dari post comment.
dot filter, kita akan memfilter si komennya itu dari masing-masing post yang kita dapat. Jadi sini ada komen, kita tinggal cari kondisinya. Kita akan memfilter jika comment.post ID itu sama equals to post ID. Oke, kita sekarang udah mendapatkan komennya dari kita memfilter di post. Jadi biar postnya ini memiliki post ID-nya sama. Kemudian tinggal kita masukkan di new post yang udah kita buat. Terus kita masukkan index. Jadi kita akan isi for each setiap postnya itu dengan kita akan mengisi dengan objek di mana kita separate postnya. Kemudian kita masukkan comments. Nah, kebetulan di IS6 kalau namanya sama, jadi kita tidak perlu menggunakan ini, jadi kita cukup hapus saja. Nah, ini maknanya sama. Oke, ini kita udah berhasil memasukkan komen ke dalam post yang baru. Berikutnya kita akan menyimpan user ID ini, tapi temporary, di mana kita akan menyimpan user ID dari setiap post itu, namun hanya menyimpan yang tidak duplikat. Oke, kita coba praktekkan. Di sini kita memerlukan variabel i dengan user ID. Nah, di sini user ID kita cari find index. Jadi di setiap postnya ini kita akan cek. Misalnya kita namakan x, di mana x.id sama dengan post.user ID. Maka kita akan cek jika i lebih besar dari sama dengan min 1. Artinya data ini ID-nya itu belum masuk, belum kita push. Jadi kita tinggal masukkan user ID.push. Nah, di sini kita masukkan dia sebagai objek, yang dimana objeknya itu berupa ID. Kemudian kita masukkan post.user_id. Oke, jadi ini untuk menyimpan user ID di dalam di post dengan tidak duplikat, yang artinya tidak akan ada user ID yang sama yang dimasukkan. Kemudian kita akan menyisipkan post yang sebelumnya, maksudnya current postnya, dengan menambahkan new post. Jadi kita tinggal mengganti new post itu menjadi array dengan kita separate operator dari current postnya. Kemudian kita masukkan new post yang sudah kita isi dengan komen. Oke,
Di sini kita belum melakukan dispatch untuk suksesnya, jadi kita masih lanjut ke proses berikutnya, di mana kita akan mengecek terlebih dahulu jika tidak terdapat current user.line, yang artinya ini pertama kali dilakukan fetching, berarti kan belum ada user yang dimasukkan ke dalam reducer. Jadi kita cek dulu. Nah, berikutnya kita akan mengambil user IDs sama seperti kita mendapatkan post IDs. Kemudian kita user ID yang kita dapatkan dari sini yang unik tadi. Terus kita lakukan map sama seperti yang di atas, kita tinggal return item.id. Terus kita join dengan ID sama dengan. Oke, kita udah mendapatkan user IDs. Kemudian, nah sekarang kita akan membuat get user sama seperti get comments, const get user dimana ini sama asynchronous, tes parameternya juga sama. Terus kita copy aja ya biar cepat. Terus ini kita ganti user dimana ini ID. Oke, kita udah mempunyai function get user. Kita panggil kembali di sini. Kita akan buat variabel baru namanya new user. Kita panggil functionnya. Kemudian kita masukkan parameternya user IDs. Oke. Berikutnya kita akan karena di JSON placeholder ini si data user ini tidak terdapat picture, jadi saya akan menambahkan picture dengan menggunakan API dari di sini kita membuat function terlebih dahulu, dimana kita akan get picture users sama seperti ini. Cuman di sini kita bukan ID yang kita ambil, tapi kita akan mengambil parameter user ID length, panjang dari user ID-nya. Ada berapa jumlah user ID yang perlu kita dapatkan. Kemudian kita let API URL, kita akan isi dia HTTPS random user. Kita menggunakan API dari randomuser.me.
/API /result. Kita akan resultnya itu mau berapa jumlahnya, makanya kita memerlukan menggunakan user ID length atau panjang dari user ID-nya. Kita tinggal passing begini aja. Kemudian include-nya ini apa yang kita dapat, karena kalau kita hanya ini nanti informasi yang lainnya akan didapat. Jadi kita hanya mengambil picture saja. Jadi di sini kita akan mendapatkan picture user random. Kemudian kita tidak perlu info yang didapat dari API tersebut. Jadi kita hanya mendapatkan picture dengan jumlah user ID length-nya. Kemudian kita tinggal return await axios.get API ref.data.result, karena kalau kita ini info result. Nah, kita coba simulasiin ini. Misal kita ambil 5. Nah, di sini penulisannya kita akan mendapatkan 5 results yang include picture saja tanpa informasi yang diberikan. Jadi kira-kira akan seperti ini yang dilakukan passingnya. Kita hanya mengambil picture-nya. Nah, di sini ada kita mendapatkan objek yang berisi result, di mana result ini array of object. Jadi kita harus mengarahkannya ke results ke sini. Jadi kita akan mendapatkan ini semua. Oke. Jika get picture sudah, kita akan membuat lagi mana kita akan membuat variabel baru namanya user picture await get picture user. Nah, di sini kita cuma butuh panjang dari user ID, jadi tinggal .length. Kemudian kita buat baru lagi namanya new user with picture. Terus kita new users dot map. Kita akan menyisipkan dari user yang kita dapat dan user picture yang kita dapat ke dalam new user. Kemudian kita di sini perlu item dan index. Maka kita return, kita separate operator item, kemudian kita sisipkan picture, itu didapat dari user
user picture index dot picture. Oke. Maksudnya ini kita akan mendapatkan picture-nya itu berdasarkan indeks. Oke. Berikutnya itu kita akan menyisipkan. Karena ini fetch pertama ya. First data fetch. Maka kita tidak perlu mengecek apakah user ID-nya udah di fetching apa belum. Jadi kita tinggal langsung dispatch saja. Kita langsung masukkan aja kita panggil get user success, dimana kita isi dengan new user with picture. Oke. Kemudian else, ternyata si current usernya udah ada, maka kita akan lakukan cek terlebih dahulu. Kita akan buat variabel baru namanya user ID filter. Filter, dimana kita akan filter user ID-nya itu jika current user yaitu kita cari find user.id sama dengan item.id. Oke, di sini kita udah memfilter. Di sini kita sudah melakukan filter untuk mengecek agar tidak duplikat. Agar tidak duplikat dengan data yang sudah kita dapat. Misalnya kita udah melakukan fetching kedua, yang artinya kita udah mendapatkan user pertama, user yang sudah ada. Kita cek apakah si post ini ada user yang baru atau tidak. Jadi kalau salah ada user yang baru, kita akan cek datanya itu, kita akan fetching itu usernya yang tidak sama, tidak sama pada di current usernya. Jadi untuk menghindari duplikat user. Kemudian data user ID yang sudah kita filter, kita ambil prosesnya sama seperti ini. Jadi kita copy aja user ID, terus ini kita gantiin user ID filter yang sudah kita filter ID. Oke. Kemudian kita sudah sama aja prosesnya. Kita tinggal copy aja, copy di sini new user, get user ID, user picture, new. Nah, bedanya di sini kita nggak langsung dispatch, kita akan menyisipkan terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan ini aja yang sudah ada.
Kemudian kita akan menyisipkan si user sebelumnya yang sudah didapat dengan user yang baru kita dapat. Oke, ini jika kita sudah menyisipkan, kita tinggal lakukan dispatch saja. Oke, untuk fetch data user sepertinya sudah. Kemudian hal berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan dispatch si post yang tadi, get post suksesnya ini dengan yang kita dapat tadi awal. Nah, ini yang sudah disisipkan. Kemudian kita akan dispatch lagi get post loaded, dispatch get post loaded. Jadi kita ngasih tahu nih kalau saya bentar, get post loaded. Nah, kita kasih tahu kalau misalnya post fetching ini sudah kita lakukan. Jadi kita akan mengubahnya jadi loadingnya itu jadi false. Oke, nextnya kita cuman kita kalau misalnya terdapat error, kita tinggal dispatch saja, kita copy aja dispatch post failure, kita isi dengan error. Oke, untuk post actionnya udah, post reducernya udah. Sekarang kita lanjut ke kita akan membuat root reducernya. Jadi kita akan bikin root reducer.js, dimana di sini kita akan import combine. Kita akan mengcombine jika terdapat reducer yang banyak. Nanti kemudian kita import post reducernya. Kemudian kita export default command reducer. Nah, kita masukkan si post reducernya. Oke, jadi kalau kita punya action yang lain atau reducer yang lain, kita bisa masukin di sini. Oke, ini kita udah save. Oke, berikutnya Redux-nya udah kita setting. Sekarang kita akan apply middleware-nya di app. Kita memerlukan yang namanya itu import create store dan juga apply middleware from Redux. Kemudian kita import provider
from Redux, React Redux. Kita import lagi tongue from Redux tongue. Kemudian kita import si root reducer yang kita buat. From stores / root reducer. Oke. Jika kita udah buat ini, sekarang kita akan membuat store itu dengan create store. Kita masukin root reducernya dan juga apply middleware. Apply middleware tongue. Oke, simple, begitu aja. Kemudian kita wrap ini navigationnya ke provider. Terus kita akan bilang store. Kita akan passing store-nya itu dari store yang kita buat. Oke, save. Oke, berikutnya kita akan membuat list post. Sebelumnya kita akan coba terlebih dahulu apakah berjalan. Oke, di sini ada error. Coba kita lihat di post reducer. Di post reducernya katanya ada masalah. Oh, karena kita di sini belum membuat default. Jadi di sini kita harus buat defaultnya itu kita return state. Oke, harusnya sudah bisa. Oke, sudah masuk. Sekarang kita ke list post. Nah, kita harus restart. Sambil menunggu restart, kita akan kita akan membuat list post. Kita pertama ingin meng-connect terlebih dahulu ke Redux, maka kita butuh connect from React Redux. Terus kita butuh
get post. Get post yang sudah kita buat dari stores post action. Oke. Setelah itu kita akan kita akan inject Redux-nya ke komponen list post menggunakan const map state to prof. Kita panggil state, kemudian kita return kita butuh state-nya itu pertama post, kita ambil dari state.post reducer post reducer dot post. Kemudian kita butuh, ini kita copy aja, ini kita ganti jadi user. Kemudian kita butuh loading, kemudian kita butuh has more to load. Oke. Untuk prop state yang akan kita pakai ini semua. Kemudian kita perlu juga map dispatch to prop. Ini kita ganti dispatch, kita return. Nah, kita akan kasih nama get post, dimana get post ini menerima parameter page yang merupakan fungsi. Get post merupakan fungsi dari return dispatch. Nah, get post yang kita ambil dari post action dengan parameter yang sama. Oke. Kalau udah, kita tinggal export default. Kita connect si ini dan ini. Maka kita bisa menggunakan state yang di Redux dan juga method get post yang ada di post action. Nah, get post yang ada di post action. Oke, sekarang kita tinggal memanggil di sini. Kita tadi perlu get post, kita perlu state post, terus users, kemudian loading, has more to load. Udah. Sekarang kita butuh, kita naikin ke atas saja. Kita butuh use state untuk menampung, untuk mencatat page yang akan kita load.
Jadi di sini kita bikin use state dengan current page, set current page use state, dimana inisialisasinya kita kasih 1. Oke. Kemudian di sini kita akan menggunakan use effect. Gunanya kita untuk merender men-trigger function untuk memanggil getPost. Kita taruh dependensinya itu jika current page-nya berubah. Jadi kita tinggal panggil getPost dengan isinya current page. GetPost ya, bener ya? Bener. Oke. Berikutnya kita akan ubah ini. Kita kasih style dulu di ininya, kontainernya. Flex 1, background color. Kita import terlebih dahulu. Kita di sini membutuhkan import colors, fonts, size, icons from constant. Kenapa kita panggil constant? Karena di constant ini di index.js nya kita udah export color, size, font, dan icons. Oke, kita save. Maka kita bisa menggunakan colors. Sini kita colors.white. Oke. Kemudian kita di sini akan merender yang namanya all-post from users. Kita kasih komen. Di sini kita akan buat function namanya render post section. Maka kita akan buat berikutnya kita akan membuat function dari render post action, dimana kita akan return flat list. Nah, kita butuh flat list di React Native. Kemudian kita perlu kasih tahu kalau datanya itu kita dari post. Kemudian kita kasih tahu key extraction-nya extractor to post this
item.id. Kita ke bawain aja. Mau ke bawah. Oke, kita sekarang render item. Render item. Kita bikin render items. Cuman ini kita belum bikin. Jadi kita bikin simple dulu aja. Kita return Oke, kita buat simple dulu. Terus ini kita buat dulu terlebih dahulu. Di render item ini kita memerlukan item dan juga index. Kemudian kita cari current user, dimana user.find user.id sama dengan item user ID. Oke. Kemudian kita kasih style di view ini, dimana paddingnya itu size.radius. Kemudian kita edit padding bottom menjadi base. Oke. Kemudian kita di sini akan membuat komponen yang namanya user section, dimana user section ini memiliki parameter current user dari yang kita dapat. Kemudian kita akan membuat komponen ini. Pertama kita akan ke root folder, kita bikin folder baru dengannya komponen. Components. Kemudian kita akan membuat file baru dengan nama user section.js. Di sini kita bikin simbol ini dulu. Kemudian kita perlu touchable opacity, kemudian image. Kemudian kita perlu import colors dan juga font from constant. Kemudian
Di sini kita menerima parameter current user, maka kita akan gunakan. Kita akan kita isi style flex 1, flex direction row, legend item center, margin bottom 10. Kemudian kita buat touchable opacity, dimana stylenya itu flex direction row, kemudian legend item center. Kemudian kita passing on press. Kita di sini console row. Kita console log aja dulu. Oke, kemudian ini kita isi touchable-nya dengan image. Dimana image ini dengan source current user yang kita dapat, kemudian picture, terus kita ambil thumbnail. Kita kasih style. Ini mungkin kita sambil jalanin ya, biar kelihatan perubahannya. Ini kita belum import nih. Import components. Maka di components kita perlu index.js. Kita import user section from user section. Kemudian kita export user section. So kita balik lagi ke list post user section. Oke, harusnya sini ada error elemen. Komponen. Oke, ternyata errornya itu ada di sini. Harusnya itu L-nya besar. Oke, maka sudah berhasil. Oke, sudah ke render. Sekarang kita akan kasih style si user sectionnya. Image, nah kita kasih style image-nya dengan lebar 45 dan panjang 45. Kemudian margin right 10,
border radius 45 dibagi 2, kita bikin rounded. Oke. Oh, ini kurang thumbnail. Oke, gambar udah muncul. Kemudian kita akan bikin view baru, dimana view ini menampung teks. Untuk teks pertama kita ambil karena username. Oke, kita kasih kita lanjut dulu ke teks keduanya, itu current user dot company dot name. Oke, kita kasih style. Dimana warnanya itu colors dot dark blue. Kemudian kita menggunakan H3. Line height-nya itu kita ubah menjadi 18. Oke, kita save. Oke, untuk style yang bawahnya mirip-mirip, cuman kita akan ganti warnanya menjadi gray dan juga menjadi body for. Oke. Kita hapus teksnya aja. Oke. Berikutnya kita akan setelah user section, kita akan membuat post content. Terus post content. Kita perlu touchable opacity. Dimana ini kita isi dengan teks yang berisi item.title, kita kasih style dengan warna colors.primary. Kita menggunakan fonts H3. Terus kita ubah font size-nya jadi 18. Oke. Kemudian kita taruh lagi teks baru untuk menampilkan body post. Untuk stylenya kita kasih warna black. Kemudian fontsnya kita kasih body 4
margin vertikal, kita kasih sizes.radius. Ya, oke, udah muncul. Kemudian kita kasih style. Nanti dulu dah, nanti kita lanjut. Sekarang kita akan membuat like, comment, dan lain-lain. Jadi kita butuh view, kemudian kita bikin view lagi, dimana style ini kita kasih flex one, kemudian isinya itu text. Nah, sini untuk jumlah like, cuman di sini kita nggak punya datanya, jadi kita pakai hardcode aja. Kita kasih style, warnanya itu gray. Kemudian kita pakai font body 4. Oke, sudah muncul. Sekarang kita kasih style dulu. Style flex one, flex directionnya row, margin bottom, sizes dot base. Nah, di sini kita baru like, kita sekarang tambahin komen, jumlah komennya. Kita kasih tahu. Sekarang ini kita akan item.comments.length. Apakah tidak sama dengan 0? Maka kita render. Kita akan render text dengan isian item.comments.length, kemudian spasi kita tambahin lagi. Kita cek apakah item.comments.length lebih dari 1. Kalau dia lebih dari 1, maka ininya comments. Kalau bukan, kalau kurang dari 1, maka hanya komen. Oke, kita udah dapat di sini komennya. Kita kasih style. Kita kasih warnanya itu gray, dan juga body 4. Colors. Oke, sudah aman untuk like dan jumlah komen.
Berikutnya kita akan membuat garis di sini, garis pembatas. Maka kita akan buat komponen baru namanya line divider. Dimana menerima parameternya itu ada menerima propertinya itu line style. Nah, di sini kita kasih tahu aja kalau misalnya tingginya itu 1. Oke, sekarang kita akan buat komponen baru dengan nama line divider. Seperti biasa, kita buat gini. Oke, kita akan buat simple line divider. Kita cuma butuh view, sama kita butuh colors. Oke, constant. Oke, kita hapus ini ya. Kita kasih style dengan width-nya itu 100%. Height-nya defaultnya kita kasih 2, sama background color-nya itu color.gray 3. Terus kita gunakan line style, proof line style yang kita pasting dari sini untuk over style, untuk menimpa si height-nya. Jadi defaultnya 2, karena di sini kita ganti height-nya 1, jadi akan mengikuti height-nya 1. Oke, ini udah, berarti tinggal kita panggil aja di komponen. Kita masukin di index komponen, kita import line oke, tinggal kita ekspor aja. Nah, harusnya oke. Line divider. Oke, ada masalah. Kemudian kita lanjut di sini. Kita akan buat button action. Kita perlu view, kemudian kita kasih style, flex one, flex direction row, Alien item center, margin top kita pakai size dot radius. Oke, berikutnya kita akan buat komponen baru lagi, namanya icon label button. Oke, kita akan
membuat prop, yaitu ada label, dimana label kita akan isi. Kita butuh like, labelnya like, kemudian iconnya itu kita ambil dari icons yang udah kita import, icons.like. Kemudian kita buat container style. Kemudian kita kasih tahu kalau panjangnya itu width.size.width bagi 4 karena kita akan membuat 4 bagian. Oke, kita akan buat komponen baru dengan nama icon bottom. Kita ini, kemudian kita import dulu di sini. Oke, di sini kita menerima prof label, kemudian ada icon, WordPress, container style, terus ada label style, icon style. Nah, kalau kita mau ubah style dari label ataupun icon ataupun container bisa pakai ini. Oke, kita return. Di sini kita butuh touchable opacity. Kita ganti view-nya. Kemudian di sini on press sama dengan on press. Kita kasih style. Width-nya 100%. Flex-nya 1. Content center. Alihkan item center, terus kita masukin container style. Ini kita hapus aja teksnya. Sekarang kita butuh image untuk membuat icon. Kita akan masukkan source, mana source-nya itu adalah icon yang kita dapatkan. Kita passing dari props, kemudian ke style, coba itu width-nya itu 18, height 18. Kita paketin color-nya colors.black. Nah, sini kita perlu import colors, itu juga fonts from constant. Kita masukin icon style. Oke, sekarang kita masukin teks yang berisikan label,
kita kasih style, colors dot black, kemudian fonts H5 dan juga label style. Oke, sekarang kita panggil di komponen. Oke, sini kita ada satu button like. Sekarang kita akan buat button yang lain. Kita duplicate aja 4 kali. Oke, di sini ada comment, kita ganti comment, kemudian ada share, kita ganti share, kita ganti send. Kita save. Oke, kita sudah membuat ini. Sekarang kita akan buat batas antara pos satu dengan pos yang lainnya. Jadi kita balik lagi ke thread list. Di sini kita akan item separate component. Terus kita akan panggil line divider. Kita kasih line style-nya itu height-nya 8. Oke, mantap. Kemudian kita akan kita sekarang akan implementasi load more, karena di sini kita coba kita refresh terlebih dahulu. Oke, di sini kita baru bikin 10 post, dimana kita belum ada fungsi load more. Maka kita akan mengimplementasi load more ini. Kita perlu yang namanya list footer komponen. Kita nanti akan buat footer komponennya dengan nama render loader. Kita bikin di atasnya aja, const render loader, dimana ini merupakan function. Terus kita return. Nah, sekarang kita gunakan prop loading di sini. Apakah loading masih loading atau tidak? Maka kita akan melihat kalau misalnya loadingnya true, kita akan tampilkan sini. Kita kasih style dulu, kasih width, sizes.width, height-nya 80 aja, justified content, center, bikin itemnya center
enter. Oke. Kemudian kita menggunakan yang namanya activity indicator yang ada pada React Native. Kita balik lagi ke sini. Kita kasih tahu kalau ukurannya itu large. Kemudian warnanya itu colors.primary. Nah, kalau loadingnya false, berarti kita tidak merender loadingnya ini, style loadingnya ini. Oke, kita save. Alasan tidak jadi masalah. Nah, sekarang ini akan loading terus. Sekarang kita akan mendeteksi apakah scroll ini sampai bawah. Kalau dia sampai bawah, maka kita akan lakukan fetching ulang on and reach. Kemudian kita akan membuat function yang namanya handle load more. Handle load more kita buat di sini. Kita akan cek. Nah, sebelumnya kita akan membuat step baru yang namanya itu has scroll set has scroll this stat. Ini kita false, jadi defaultnya itu false. Kemudian kita gunakan scrollnya di sini. Jadi kalau saya masih scroll, kita akan set dia scrollnya menjadi true. Maka di sini kita akan cek jika tidak sedang scroll dan juga has more to load-nya masih ada, tidak ada, atau sedang loadingnya lagi sedang true, maka kita return null. Oke. Jika masih kita bisa load more, kita tinggal set aja, set current page-nya itu jadi current page +1. Oke, harusnya tidak jadi udah masalah. Coba kita reload. Oke, kita ke bawah, kita fetching. Oke, aman. Oke,
Untuk video kali ini, kita hanya membuat list post dan mengimplementasikan Redux Tang serta menambahkan fitur Load More. Sekian video dari saya, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe untuk part selanjutnya. Terima kasih.